Hari ini, malam ini, saya ngelaporkan Ahmad Koizidudin sebagai langkah upaya hukum agar dia menghargai saya, bahwa apa yang saya lakukan ini adalah demi kepastian hukum untuk diri saya. Karena upaya ini bukannya mudah, apalagi saya dihujat ya. Banyak publik yang menduga macam-macam lah ya, keburukan-keburukan. Nah, kok sepertinya saya merasa ini upaya saya ini justru upaya yang semacam kong kali kong, ya kan? Nah, seolah-olah RJ SP3 ini sama sekali nggak dihargai. Bahwa ini upaya seorang yang jadi tersangka yang merasa tidak bersalah, sehingga saya miris. Apakah saya harus menerima tersangka menurut Koji ini, sampai dia bilang itu sistematika RJ atau SP3 yang melahirkan SP3 itu adalah Kuap Solo, ya kan? Terus kawan-kawan saya tersangka itu dipanggil pada tanggal 22 kemarin, seolah-olah ya, seolah itu adalah karena saya datang ke Solo, seolah-olah seperti itu perasaan saya. Sehingga untuk mengklarifikasi atau membuat clear permasalahan ini, saya harus melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan ke Ahmad Koizidudin. Saya pengen tahu kalau dia nanti ditimpa musibah seperti saya, apa sih langkah-langkah dia gitu loh. Padahal menurut saya ketika semua sudah jadi tersangka, tentu kan polisi agendanya ada tahapan-tahapan berikutnya sejak tersangka tersebut ya. Nah, tentunya ada langkah-langkah penyidik. Jadi bukan karena saya ke sana. Jadi ini membuat buruk saya di mata publik. Ya kan? Dia menambah gitu loh. Ya padahal kan saya bilang dari awal, saya nulis teman saya harus pulang. Kalau seperti ini dia non litigasi, ledakan sekalian. Kan seperti itu kata-kata dia ya. Itu saya simpan semua itu. Kecuali nanti di take down sama dia, saya nggak tahu lah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dia di hukum itu seperti justru menghukum saya. Seolah-olah ini saya membuat kawan-kawan dipanggil tanggal 22 itu. Nah, jadi itu subjektif sekali bagi saya itu. Jadi begini, merendahkan upaya hukum saya, bukannya gampang ini untuk mendapatkan ini. Dan dia tahu, dia hadir pada tanggal 15 Desember bahwa saya memasukkan. Jadi seperti itu bukan upaya hukum, padahal jelas-jelas unsur-unsur hukum yang saya sampaikan butir-butir itu, ya kan? Saya mau lepas daripada itu. Dan saya juga ada masukkan lagi surat tanggal 10 Januari. Jadi terlepas dari itu, dan penjelasannya saya cukup komplit kok. Bang Egy minta diantarin karena dihujat. Jadi kalau kawan-kawan menganggap kok ke Solo nggak ngajak-ngajak, mau ngajak orang yang tidak patuh. Ini logika ya. Psikologis Bang Egy udah merasa ketika dia menghimbau, contohnya ya, dia menghimbau bahwa TPUAS sedang dalam posisi cooling down ya, kok malah tetap gitu loh. Itu kan pimpinan, berarti mereka yang tidak memimpin. Tapi giliran agenda yang diprakarsai oleh Bang Egy ini yang saya setujui tentunya, ya kan, yang ada berapa poin itu. Satu adalah saya tanya Bang Egy, saya dihujat DHL, seolah-olah saya takut, khawatir. Saya membuktikan, saya datang kan gitu. Nah, saya sebagai kawan yang punya hubungan batin udah lama, nggak seperti mereka. Bahkan kalau bicara sering berantem, saya sering berantem. Bahkan saya melarang Egy itu ngasih kuasa hukum sama Ahmad Koizidudin. Saya berantem, ya kan? Ah, lo nggak ingat Bang? Orang lagi di penjara dicabut kuasanya sama dia, dipecat. Itu siapa? Bambang Tri. Enggak lah Bang DHL, udah kita harus bersatu. Itu gue tuh salut sebenarnya, tapi gue kesel, gue salut sama Bang Egy itu.
ujung-ujungnya dia dipecat, lapor lagi sama gua, berantem lagi. Bahkan anaknya yang namanya Hizbullah tuh ikut-ikut seperti intervensi bagi gua. Tapi oh iya, karena orang tuanya gua nggak tersinggung, gua diemin aja. Apa kata Hizbullah di WA-nya? Abang kok menolak bersatu dong bang dalam posisi seperti ini? Udahlah bang, gua kan pasti logika berpikir kalau dia mau membantu TPUA ya gabung ke TPUA. Kenapa dia bikin sendiri? Nyatanya dia pecat, ya kan? Berantem lagi gua sama Bang Egy. Cuma berantem gua sama Bang Egy itu nggak kehitung, tapi objektif berantemnya, bukan kayak kekanak-kanakan, nggak karuan kalau menurut saya ya. Kalau tipikal seperti itu marah nggak karuan ya kan, alasannya seperti itu ya kan. Kita yang muda-muda ini harus, itu namanya kan persaingan ya. Nah, jadi saya nggak mau seperti itu. Saya luruskan lewat hukum bahwa upaya saya ini ya kan harus sebetulnya nggak perlu dihargai, nggak usah mendiskreditkan saya ya kan. Saya terlepas dari Bang Egy, kabarnya juga Bang Egy melaporkan, kabarnya juga malam ini juga dia melaporkan ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa saya memang melaporkan. Saya pengen tahu dia nanti apa sih langkah-langkah hukum dia, apakah dia tegar ya kan, seperti mendorong teman-teman saya, padahal teman saya nggak ada diajar, tugas dia non-litigasi ya kan. Itu nomenklatur, saya tanya nomenklaturnya apa sih non-litigasi? Kan diantaranya restoratif justice, musyawarah, perdamaian ya kan. Nah, dan itu non-litigasi namanya. Kalau seperti itu dia litigasi, bahkan mengkompori menurut saya. Saya tuh sama teman-teman itu apresiasi ya kan. Bahkan saya bilang nih, saya serba salah posisi saya ini ya kan. Tapi saya kan kepingin lepas. Nah ketika saya lepas, kok saya dihujat, maunya saya jadi tersangka terus, menerima di penjara. Saya pengen lihat dia nanti, ya kan? Saya pengen lihat langkah-langkah hukum dia apa, bagaimana, dan siapa sih pendukung dia. Saya pengen lihat, ya pendukung dia tuh artinya yang betul-betul seperti saya kepada teman-teman saya, ya. Tapi ketika belakangan tidak mengikuti, saya ngikuti Bang Egy, cooling down, saya ikuti, ya kan? Nah tadi kembali lagi dia mau membuktikan, padahal tahu bahwa Bang Egy saat itu dipanggil, dan saya tidak nutupi. Sayangnya Bang Egy ke Mabes tidak, kabarnya ke luar negeri kan gitu. Nah, tapi bukan berarti saya jadi harus musuh terus. Dia punya pertimbangan, dia pernah ditahan. Wajar, saya sampaikan di TV tuh. Saya jelaskan sekarang nih. Dia bilang saya takut DHL ditangkapnya bukan ditangkap seperti normal, ya kan? Kan kita lihat ke belakang, ya saya ngomong lurus aja nih. Lihat ke belakang, dia ditahan berapa hari tanpa apa-apa semua, ya seperti itulah. Jadi latar belakangnya dia ada. Nah ini kawan-kawan ini nggak menafikan hal itu, gitu ya. Nah, kedua dia ingin menasihati saya yang mengantar. Saya punya syarat, jangan minta maaf, jangan dipublis. Itu diikuti, sepakat akhirnya. Bukti sepakat itulah ketika kita berangkat, sepakat, ya kan? Nah, kalaupun ada dipublis, itu bukan kehendak Bang Egy, bukan kehendak saya. Sampai Bang Egy bilang itu DHL itu orang-orang udah demi Allah itu nggak dipublis, itu pasti kena azab DHL, gitu loh, ya kan? Nah. Tadi Sultan Sabang mengelepekan seorang Koji Nurudin, apa Bang? Merasa dirugikan dalam arti apa nih Bang? Ya artinya upaya-upaya hukum saya ini yang sesuai koridor hukum seolah-olah sebuah permainan. Tentu permainan itu bukan hanya melibatkan yang dia tuduh. Berarti kan saya ikut bermain. Terutama tendensi sekali ketika dia mengatakan ini akibat kedatangan ke Solo, ya kan? Mereka ini dipanggil. Itu kan sepertinya itu sudah menjat saya, menuduh saya negatif. Padahal kan ketika sudah status tersangka, tentu kan polisi itu punya agenda-agenda. Ya, saya nggak nuduh dia mendiskreditkan penyidik juga, tapi ada kata-katanya ini produk, begitulah kira-kira ya, produk daripada KUHP Solo, ya kan? Pokoknya bukan sebuah KUHP yang dia katakan undang-undang
nomor 20 tahun 2025 bukan, ya kan? Tapi dia jelaskanlah itu semua, ya kan? Kenapa? Ya kan saya dituduh kedatangan kami ke sana sehingga kawan-kawan itu kan adu domba provokasi. Ya. Saya rasa cukup segitu dulu. Saya juga capek habis olahraga tadi, ketemu sama diundang saya olahraga tuh diundang deket sini. Ya, makanya pakaian saya seperti ini. Nah, dan saya punya bukti tuh. Videonya Farhat yang buat tadi ya. Abang melaporkan berdiri sendiri ya? Oh berdiri sendiri saya nggak tahu itu. Bang Egy urusan Bang Egy ya kan. Kabarnya juga Bang Egy itu melaporkan Suryo kalau nggak salah. Kalau saya kan cuma Ahmad Kozinudin, ya kan. Saya punya alasan banyak nanti dalam BAP, ya. Saya minta juga tadi tolong dipercepat Pak BAP-nya Pak. Saya bilang kan jangan sampai tuh ya ekses ini mencederai pihak-pihak lain. Demikian Om ya. Minta maaf, abang maafin dalam konteks. Nah itu urusan belakangan lah ya. Nah, saya kan punya kawan-kawan yang lain. Tapi abang ya dikit, abang berargumentasi di sebuah acara IGTV. Saya sebagai media itu melihat abang tuh masuk substansi untuk menjabarkan apa yang terjadi, tidak membawa arah-arah kemana. Itu bang, abang. Saya tertulis, saya sampaikan dia juga dengar, tahu. Saya dampingi ke Kurnia. Itu kalau saya terlapor kan saya nggak bisa Om. Itu logika hukum tuh. Nah saya berjuang ini. Saya lihat ketika saya jadi tersangka di atasnya sudah saksi terlapor. Saya tulis, ya kan? Kan saya bisa ditentang dong sama penyidik. Tapi terbukti saya malah keluar. Berarti itu alasan subjektif penyidik. Saya nggak tahu kenapa. Ya kan? Saya nggak tahu kenapa itu alasan subjektif penyidik nggak disampaikan sama kami. Nah saya bermohonnya bukan kepada kejaksaan, bukan kepada kehakiman karena belum tempo, belum momentum, bukan ke Pak Jokowi, ya kan? Nah, Pak Jokowi juga tidak ada minta atau kuasa hukumnya tidak ada, semuanya mengarah kepada restorasi justice kepada penyidik karena memang harus lewat penyidik. Berpikir coba, ketika laporan sudah jalan sudah jadi tersangka, apa akan bisa tiba-tiba ini? Nggak bisa, harus sana. Saya nggak mau tahu. Saya nggak ada pra ataupun pasca bersepakat di atas kertas saling maaf kepada kuasa hukumnya atau apa. Apalagi Pak Jokowi ya, tentu sulit ya. Kuasa hukumnya ada di sebelah saya. Kok dia menapik? Dia mau menolak ini dasarnya apa? Saya yang melakukan dan saya buktikan apa yang saya kerjakan itu 15 Desember 10 Januari ya kan, tulisan-tulisan artikel saya itu kan dibaca sama penyidik ya kan itu. Tapi kerja Semarang agak ada argumentasinya agak juga menunjuk abang kecewa lah kedatangan abang. Dia apa kecewa sama saya? Dia apa dasar kecewa sama saya ya kan ya? Kalau memang itu benar Ahmad Kozinudin ya yang Anda katakan itu, Kurnia. Biarlah ya kan. Saya nggak itu justru ya dia nggak tahu batin saya tapi dia tahu kok. Malah saya diblok lagi sama dia nomornya. Padahal jelas-jelas saya nggak mau teman saya ditahan. Itu adik saya, itu teman saya berjuang. Kalau dia siapa? Ya kan? Kalau pernah dulu dia pakai TPU, wah logika organisasi siapa yang nunjuk dia? Kalau bukan ketua dan sekretaris umum. Kan ketuanya pada saat yang dulu 66 kebohongan kan sekretarisnya saya. Ya kan? Masa Bang Egy nggak ngomong saya? Ya kan? Bahkan tadi tuh saya marah Bang Egy, saya sampaikan di televisi itu. Saya nggak kasih. Bang Egy itu minta kuasa hukum dia. Udah banyak lah. Apalagi yang soal apa nggak bisa ditentang omongan saya ini soal di Gedung Juang. Nggak bisa dia, kemarin saya masih dihalangi, saya ngalah sama Kurnia kan, karena dia potong dengan di luar konteks itu, nggak relevan sebetulnya. Tapi ya tadi saya penghormatan, ya namun di blok saya, ya kan, ya tentunya saya nggak bisa ngasih masukan atau apa. Kalaupun ada masukan dia tahu kok, boleh diumbar. Masukan yang pernah saya berikan, kalau orang baca juga sisi positifnya ada, ya kan, Anda ya ada, ya. Nah, saya mau siapa-siapa aja semuanya. Selalu langkah-langkah saya itu saya perhitungkan, ya kan. Termasuk margin Padilla saya tetap baik hubungan. Nah, abang sedikit bang, kalau Gofur, kan abang kemarin juga illegal access ke
dalam konteks dia menyebarkan apalah bang kemarin itu apa tuh? Siapa itu? Oh si Roy. Haji Nurdin, si Abdul Ghafur dah kalau nggak salah. Itu ada konteks sama Roy. Jadi begini. Jadi panjang nih ya. Untung saya ingat karena peristiwa ini saya ngalami. Jadi ketika mulai di acara TV, saya punya bukti. Dia bilang kan, ya kan? Nah, dia nggak tahu tuh. Itulah dia tidak mengerti bahwa itu adalah hak publik. Keterbukaan informasi publik maupun undang-undang Polri maupun KUHP tentang transparansi penyidik. Dia nggak ngerti, cuma dia salah bicara karena nggak ngerti ilmunya. Dia bilang saya udah permisi nih sama Bang Damai, ya kan? Saya bilang, saya diam kan. Giliran saya tunggu, ya kan? Saya jawab, kapan kamu saya kasih izin itu? Oh dari Pak Rosario. Berarti jangan bilang dari saya dong, ya kan? Dari Rosario. Rosario juga tanpa izin ngambil dari handphone saya, cuma saya mau tunjukkan waktu jedah kan, waktu jedah iklannya biasa ya. Dia datang, mana bang ini saya cari susah. Dia bantu cari ketemu, dia share ke tempat dia. Kan izinnya cuma lihat, mana saya bantu cariin. Dia share, itulah tanda-tandanya saya mulai pudar tentang Rosario ini. Apalagi ketika ketemu langsung, dia nggak berani fight sama saya. Nggak ada dibantah-bantah. Kemarin ada belakangan itu. Memang saya kan diundang nggak bayar. Cuma itu. Inti yang lain dia nggak balas. Ya kan? Nah, makanya saya juga nggak mau. Saya sifatnya ya itu ajaran dari guru kita, kalau nggak diserang jangan nyerang. Tapi kalau di video lepas, artinya bukan di televisi, di acara lepas, dia tetap ngomongin seperti itu. Ya kan? Bahkan dia bilang, ini kan terbukti tuh ya, kita tuh bersatu. Kita padahal dia sendiri bilang kita memang udah kacau. Apa ya? Ambigu, anomali pernyataannya kan dia sendiri. Kita memang dari dulu memang tidak ada. Makanya Bang Egy bilang, kau diundang sama DHL. DHL menyuruh Rismon. Termasuk Rismon juga nih. Saya nggak tahu bahwa dia tuh ada acara ngomong. Dulu tuh lah DHL nelpon saya tanggal 14 Januari. Aku baru ketemu di tanggal 15 Januari, baru tukaran nomor telepon. Nah dia kan jago digital. Coba buktikan itu. Buktikan bahwa dia itu, ya kan saya hubungi tanggal 14. Kan dia jago. Tapi aku bilang, silakan kalau kau mau rekayasa. Ya kan? Andai kau mau rekayasa silakan. Yang jago digital bukan kau aja. Ya kan? Itu kan ketahuan kebohong juga dia. Oh ini saya buat buku ini ya, kalian nggak usah nanti ini saya. Ketemu sama aku nawarin buku gratis. Iya kan? Gibran Endgame. Tulang, apa ini tinggal satu, aku udah kasih orang nih. Jadi aku nggak enak lagi. Nggak perlu kau kasih, aku nggak mau baca itu. Buku apa juga kabarnya nggak ada menyangkut kami itu. Paling nggak Egy disenggol ya kan. Aku apalagi aku nggak ada di buku dia. Ngundang juga nggak. Buku yang apa itu? Yang white paper. Nggak ada. Bahkan nggak ada seseorang yang saya yakin ilmunya udah mempelajari itu ada beberapa poin yang tidak tepat. Ya. Nah, namun kalau dia bicara sejarah, dia datang ke sana itu, tentu paling nggak dia buatlah. Jadi saya nasihati juga. Ini di luar daripada laporan Bang Egy ya, untuk Roy ini nasihat kalau mau terima, ya kan? Sejarah adalah bagian dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan tidak boleh bohong. Kalaupun kau lupa, kau perbaiki, revisi. Karena aku yang ngundang, bukan aku kepengen. Artinya kejujuran kau, objektivitas kau terhadap sejarah harus ada, ya. Nah, aku yang ngundang. Rismon aku yang ngundang karena aku simpati. Dia ngaku-ngaku udah viral duluan rupanya kan, bahwa dia tuh ngaku aku tulangnya, ya. Jadi aku manggil dia Bere. Secara adat maka aku hormati. Apalagi dia bilang 11.000 triliun, apa 11.000 miliar ya, aku nggak tahu ya 100%. Nah itu kan dibutuhkan. Nah itu yang membawa setelah laporan dibuat itu rekan saya Rizal Fadilah, karena memang butuh saksi-saksi kan. Saya sebut tuh dalam itu mungkin informasinya pun nggak jelas ataupun salah bicara disebut saksi ahli, saya yang bantah.
dia bukan saksi ahli dalam hal ini karena berpihakan dan banyak omong di mana-mana, sehingga dia cukup jadi saksi walaupun dia pakar. Andai dia pakar ya, nah, saya nggak tahu tuh sertifikat dia ada apa tidak ya. Kedua kawan itu mudah-mudahan ada. Buktinya kami percaya. Saya di BAP saya sebut, abang percaya, taunya dari mana bang? Kan banyak tuh artis apa-apa gitu kan, ahli. Nah, Rismon bilang ahli digital forensik dan 11.000 sekian. Ya saya percaya, jadi abang percaya itu ada di BAP. Saya sebut kepercayaan saya seperti itu. Makanya ketika kawan-kawan menjadikan dia ikut terlibat dalam hal saksi, saya nggak keberatan. Walaupun itu semua kadang-kadang yang saya tahu nggak ditembuskan kepada Egy, ditembuskan kepada saya. Jadi saya baca ketika sudah masuk, sekjennya Azam. Nah, jadi berhubungan lagi dengan Bang Egy bilang bahwa dia sudah saya pecat pada Desember, kan gitu. Nah itu saya nggak tahu tuh, karena saya udah mundur dari koordinator. Mundur dari koordinator, bukan mundur dari TPUA. Ya salah paham itu mereka. Atau memang pura-pura nggak paham. Ada sebagian orang yang menyatakan, wah mundur. WA-nya ada sama saya tuh. Abang kenapa sih mundur bang dari TPUA? Gue nggak mundur dari TPUA, gue mundur dari koordinator. Kan gitu. Saya selalu begitu. Sekjen saya mundur. Saya simbiosis kok sama Bang Egy. Ya kan ketika perlu ini, tapi DHR koordinator, DHR konsep. Oke. Ini lagi. Saya simbiosis. Mereka cuma pengikut tapi nggak paham apa arti pengikut. Perbedaan pengikut dengan pemimpin dia nggak ngerti. Sampai-sampai itu kan ada saya cuplik ayat tuh. Sebetulnya itu ayat dari Bang Egy, konsep saya. Bukan Bang Egy suruh saya masukin, itu enggak. Saya baca-baca, ini cocok nih dimasukkan. Ya kan? Ikut kepada Allah, Rasul, pada pemimpinmu. Kan gitu. Nah, ketika kelompok kecil pemimpin siapa? Jadi mereka nggak ngerti ke situ-situ atau tidak mau mengerti. Beda kan? Tidak mengerti atau tidak mau mengerti. Yang mana nggak tahu. Ya, seperti itu aja cukup lah. Jadi Ya. intinya poinnya dari penanganan statement ini, laporan sudah masuk dan resmi ya. Oh resmi. Ya kalau mau dikasih lihat boleh nih. Ya. Biar Tadi juga kabarnya ada yang mau masukin ke sebuah media. karena Saya nggak tahu tuh. Nah ini sebetulnya test case nih. Publik bisa melihat ya kan. Publik bisa melihat bagaimana dia cara membela diri dia sendiri dari seorang pelapor DHL. Ya kan? Jangan cuma mengompori. Ya kan? Banyak bahasa dia mengompori. Ya, versi saya mengompori pendapat saya. Dan terakhir ini buktinya saya laporkan. Masalah benar ketidakbenarannya, objektif tidak, itu urusan penyidik. Cukup ya? Cukup ya, saya rasa ya. Saya coba. masih mau berjuang di proses di pengadilan, Bang? Gimana? Mau titip pesan atau mau ngasih apalah untuk dia berani untuk sampai di pengadilan dengan ijazah? Ada nggak? Jadi begini. Itu percuma juga saya sampaikan karena ada banyak teori pola pembelaan ya. Itu mereka tidak mau ikuti. Jadi percuma lah. Malah nanti saya dibilang sok pintar, sok pandai. Ya kan? Ya, yang jelas mereka yang jangan belum buat prapit. Saya sudah buat prapit. Saya bahkan sudah buat eksepsi. Kok bisa belum ada tuntutannya? Kan bisa dilihat dari dakwaannya. Ya kan? Saya udah siap. Cuma kenapa saya nggak masukkan? Mereka harusnya masukkan tuh kalau bilang cacat. Harus masukkan prapit. Oke? Saya udah siap karena kenapa saya nggak masukkan? Mana buktinya? Kan gitu. Nah, saya jawab, saya melihat durasi pemeriksaan terhadap prosedur ini sekian lama. Ya saya berjuangnya dulu SP3. Iya dong. Ketika mentok tak, saya masukkan langsung. Saya tahu kok prapit, ya kan, temponya kira-kira supaya tidak daluarsa, artian kata setelah disampaikan kepada jaksa, ya bla bla bla. Ya, saya tahu momentumnya, saya masukkan nanti. Tapi kan alhamdulillah ngapain? Kalau itu kan artinya sudah siap kalah, berarti naik pengadilan. Saya pun sudah siap lagi eksepsi. Saya belah tuh banyak kali.
ya kan, yang artinya untuk bahan eksepsi saya, untuk bahan prabit banyak, sehingga saya sudah siapkan, saya pisah nih, supaya jangan apa, jangan mengulang, ya kan, bahan prabit digunakan lagi ya pasti kalah orang satu atap, hakimnya itu di bawah pengadilan itu, jadi saya pisah, mereka sampai nggak ke situ. Jadi abang sudah membaca sebagai praktisi hukum atau sebagai lawyer. Dan saya berjuang ini, saya lihat gambaran ini kawan-kawan ini kacau ini, membahayakan nih cara-cara pola dia berargumentasi hukum di dalam publik. Saya lihat bahaya nih, termasuk membahayakan diri saya. Saya berjuang lah, apalagi mereka udah nggak mau ikut, mau Bang Eki cooling down, saya ikut, ya kan? Nah, ya saya nggak usah ceritakan, mereka tahu kok, mereka tahu saya cooling down. Ya, bukan takut, nggak usah ngomong takut lah, ya kan sama saya, mereka tahu tuh, yang mereka, apalagi yang bilang takut yang nggak ikut, nggak tahu sejarahnya, ya kan, saya yang pakai baju sendiri di depan Pak Jokowi, gugat ijazah palsu, udahlah, nggak usah saya ceritakan lah, saya ikut mendinginkan inisiatif dengan tulisan saya. Mata dunia menuju Solo, kami datang bukan mencari musuh tapi silaturahmi, mendinginkan suasana. Ada nggak mereka berpikir seperti itu? Ya memang nggak punya bakat menulis ya. Yang punya bakat itu saya dengan Rizal Padilla, Bang Egy, ya. Seperti itulah. Yang satu pandai menulis tapi mengompori, ya, tulisan itu mengompori. Kalau ditanya mana, nanti tenang aja, di BAP ada. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.